Oke, sekarang kita poin yang F, yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal. Pecahan desimal ini biasanya ditandai dengan adanya tanda koma. Nah, kita bahas yang pertama yaitu nilai tempat. Nilai tempat itu ada 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, ini yang biasa digunakan di pecahan desimal. Sekarang Bunda kasih contoh. 0,52 itu dibaca menjadi 0,52. Nah, tidak ada yang bacanya 0,52, itu salah. Yang benar 0,52. Sekarang 0,8853 dibaca menjadi 0,853. Oke, sekarang yang 0,853 itu Bunda uraikan. Kita uraikan mana saja nilai tempatnya dan nilai angkanya. Nah, akan kita uraikan satu-satu. Kita mulai dari yang satuannya. Satuannya itu yang 0 di depan koma itu. Nah, berarti 0. Sekarang per 10-nya dulu. Per 10-nya itu lihat ya di belakang koma yang pertama. Ada angka apa? Angka 8. Jadi 8/10 itu sama dengan 0,8. Sekarang yang per 100 lagi. Per 100 itu setelah angka 8. Yang kedua yaitu 5/100. Jadi 0,05. Nah, selanjutnya per 1000. Per 1000 itu nilai tempatnya. Nah, kalau nilai angkanya itu 3/1000. Jadi yang di belakang koma yang angka ketiga yaitu 0,003. Sekarang kita simpulkan. Jadi 0 ditambah 0,8 ditambah 0,05 ditambah 0,003 itu adalah 0,853. Atau kita cari dengan cara menjumlahkan ke bawah. 0 ditambah 0,8. 0 ditambah 0,8 ditambah 0,05 ditambah 0,003. Nah, 0 di depan komanya itu harus sejajar kalau di desimal. Jadi 5 ditambah 0, 5, 8 ditambah 0 tambah 0, 8, dan tinggal turunkan 0 komanya. Jadi inilah 0,853. Oke, sekarang poin B. Setelah kita membahas nilai tempat, kita akan membahas mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, ada aturannya cara mengubah pecahan desimal itu. Caranya kita ubah dulu pecahannya itu menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, Bunda kasih contoh soalnya. Contoh soal yang pertama.
Misalkan ada soal 6/5, kita ubah menjadi pecahan desimal. Gimana caranya? Nah, 6/5 itu sama-sama kita kali berapa? Nah, kita lihat 5 itu bisa nggak kita kali dengan hasilnya 10? Karena bisa, kita letakkan dia ubah menjadi per 10. 5 kali 2 adalah 10. Jadi di atasnya juga 2, maka 6 dikali 2 adalah 12. Nah, sekarang kita ubah ke pecahan desimal. 12/10, 10-nya itu kan nolnya 1. Maka di belakang koma itu cuman ada satu angka. Karena nolnya cuma 1, maka kan di pembilangnya itu 12. Jadi 12 itu kita pisahkan dengan koma. Karena yang tadi di belakang koma cuman ada satu angka, yaitu 2. Makanya diletakkan 1,2. Sekarang Bunda kasih contoh soal satu lagi, yaitu 2/25. 2/25 itu sama-sama kita kali berapa? Nah, karena dia 25 itu tidak bisa kita jadikan per 10, makanya kita jadikan per 100. 25 kali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 4. Nah, karena di bawah 4, maka di atas juga harus 4. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Dapat kita pecahan biasanya 8/100. Kita ubah ke desimal. Caranya gimana? Kita lihat, dia kan per 100, berarti ada 2 angka nolnya. Nolnya ada 2 angka, berarti di belakang koma harus ada 2 angka juga. Nah, kita lihat di pembilang cuma 1 angka, yaitu 8. Berarti sebelum 8 kita tambahkan 0 di depannya. Jadilah 0,08. Satu soal lagi, 7/4. Nah, 7/4 ini gimana caranya? 4 bisa nggak kita jadikan per 10? Tidak kan, karena tidak bisa dikalikan. Berarti kita jadikan ke per 100. Kita jadikan ke per 100. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Karena di bawah 25 kita letakkan di atas juga 25. Jadi 7 dikali 25 adalah berapa? 7 dikali 25 adalah 175. Itu dia. Sekarang kita ubah dia ke pecahan desimal. Lihat, di penyebutnya ada 2 nolnya, 2 angka. Berarti di belakang koma harus 2 angka juga. Nah, kita punya di pembilang ada 3 angka. Maka kita letakkan 1 di depan dan 2 di belakang, yaitu 7 dan 5. Inilah dapat pecahan desimalnya 1,75. Sekarang soal lagi, 5/8. 5/8. Nah, ini tinggi angkanya. Kita tidak bisa mengubahnya ke 100, maka kita ubah ke per 1000. 8 kali berapa yang hasilnya 1000? 8 kali 125. Sama-sama kita kali, maka 5 dikali 125 adalah berapa? 625. 625 per 1000 ada 3 angka nolnya. Berarti di belakang koma ada 3 juga. Karena dia sudah 3 angka di pembilang, tinggal kita tuliskan 625. Sedangkan di depan koma itu 0 kita letakkan. Oke, sekarang kita masuk ke poin C, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini kebalikannya. Dari desimal ke biasa. Caranya gimana? Caranya kita Bunda kasih contoh, yaitu 0,8. Kita ubah ke pecahan biasa, maka jadi 8/10. Karena 8 satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Nah, kita dapat 8/10. Kita sederhanakan, kita bagi sama 2. Jadi 8 dibagi 2 4, 10 dibagi 2 5. Itu dia, sudah sederhana. Nah, sekarang 0,50. Berarti 50/100. Karena di belakang koma ada 2 angka. Jadi per 100. Nah, tinggal kita sederhanakan. 50
50 per 100. Berarti sama-sama kita bagi berapa? Karena angkanya tinggi, kalau kalian bingung cara membaginya seperti apa, kita pakai faktor. Kita cari faktor dari 50, yaitu 1 kali 50, 2 dikali 25. Kemudian 3 tidak bisa, kita lanjut ke 4. 4 juga tidak bisa, berarti 5 dikali 10. Nah, selanjutnya 100 lagi. Kita cari faktor dari 100. Apa aja? 1 dikali 100, 2 dikali 50, 3 tidak bisa, 4 juga, 4 bisa, 4 dikali 25. Nah, selanjutnya 5 dikali 20, 6 tidak, 7 sampai 9 tidak bisa, makanya 10 dikali 10, habis. Kalau dia sudah kembali ke angkanya, tidak usah kita tulis, tetap 10 kali 10 akhirnya. Nah, kita pilih mana angka yang sama. Apa aja? 1, 2, 5, 10, 25, 50. Kita ambil yang paling tinggi angkanya, yaitu 50. Nah, kita jadikan 50 ini sebagai pembaginya. Jadi dibagi 50 dan 50 juga dibagi 50. Berapa hasilnya? 50 dibagi 50 adalah 1. 100 dibagi 50 berapa? 2. Dapatlah hasilnya 1 per 2. Bunda kasih contoh lagi, yaitu 0,080. Nah, kita lihat di belakang koma ada 3 angka. Tapi di dalam matematika kalau di depannya 0 itu, maka kita tuliskan 80 aja. Jadi 80 per 1000 tetap ya. Karena di belakang koma 3 angka, maka per 1000 dia. Jadi 80 per 1000 itu sama-sama kita bagi berapa? Karena ini terlalu tinggi, jadi langsung Bunda tuliskan saja sama-sama dibagi 40. Kalau kalian mau buktikan, cari faktornya sendiri ya. 80 dibagi 40 adalah 2. 1000 dibagi 40 adalah 25.